Cek satu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur, terima kasih. Begitu hal yang luar biasa saat ini kami dapat berkumpul bersama di rumah Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau beribadah, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Kami siapkan setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya, aku memuji Tuhan. Sekali lagi. Na 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 na. Haleluya, aku memuji Tuhan. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Kami undang Bapak duduk bangkit berdiri, panjat syukur pada Tuhan. Kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Bersama katakan haleluya, puji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah yang bernafas memuji Sang Raja. Katakan di atas gunung batu, tanganku ku angkat padamu Tuhan, angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Bersama kaki kita semuanya melompat bagi Tuhan. Haleluya. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya ku selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Sekali lagi na 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 na. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Tuhan Kau milikku di surga.
hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Bersama kata haleluya. Tak andalkan kekuatan, namun yang pasti tetap selamanya Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau Tuhan milikku di surga, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau yang ku andalkan Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya. Allah sumber buatku, oh Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Allah kita luar biasa, saudara, bagi Tuhan kita Yesus. Kita persiapkan hati kita untuk pengakuan percaya. Pengakuan percaya. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian juga perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan anggota tubuh Kristus. Aku percaya baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda karunia-karunia roh dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan kebangkitan orang-orang percaya untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya.
Kami persilahkan Bapak Ibu kembali duduk. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Tersungkurku di kakimu, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskan cahaya masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk tersungkurku di kakimu tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, cahaya mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama
seperti ini, kami masih boleh ibadah, walaupun di dalam keterbatasan Tuhan. Kami sungguh menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Hadirlah di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberkati kami. Terima kasih. Kuduskan hamba-Mu, layakkanlah hamba-Mu untuk melayani pekerjaan-Mu. Taruhkan apa yang harus hamba-Mu sampaikan di dalam pikiran dan mulut hamba-Mu, karena kami semua membutuhkan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami patahkan segala roh-roh jahat yang ingin menghalangi untuk kami ibadah, yang ingin menghalang, mengambil, mencuri konsentrasi kami. Dalam nama Yesus kami patahkan. Biarlah Tuhan yang memberikan pertolongan dapat berkonsentrasi penuh. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sukacita tersendiri bagi saya kalau saya boleh ibadah dan melayani pekerjaan Tuhan, ada di rumah Tuhan. Sesuatu yang kita harus hargai dan kita syukuri. Tidak selamanya waktu itu ada pada kita. Kita bersyukur walaupun di dalam keterbatasan ya seperti ini, tidak nyaman, tidak seperti biasa, tetapi kita bersyukur hari ini bisa ibadah ada di dalam rumah Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kita sekalian. Nah saudara-saudara, karena waktu yang sangat dibatasi, saya akan berusaha cepat untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini tentang prinsip-prinsip dalam kehidupan kekristenan. Prinsip-prinsip dalam kehidupan kekristenan. Sesungguhnya ada banyak prinsip di dalam hidup kekristenan, tetapi tidak bisa saya sampaikan secara semuanya di dalam keterbatasan waktu dan mungkin di lain kesempatan. Kita akan membaca di dalam Ulangan pasal 30. Ulangan pasal 30 ayat 11. Ayat 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Kita akan lanjutkan di dalam ayat yang ke-15 sampai 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpeganglah pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang ini Tuhan memberikan kepada kita sebuah pilihan, yaitu antara kehidupan dan kematian, antara berkat dan kutuk, antara keberuntungan dan kecelakaan. Saudara-saudara mau pilih yang mana?
Mau pilih mana? Saya yakin semua orang pasti memilih kehidupan dan keberuntungan. Ya, memang logikanya seperti itu. Logikanya. Tetapi kenyataannya ada banyak orang yang lebih memilih kutuk dan kecelakaan daripada keselamatan dan berkat. Saya memberikan contoh satu saja, mengingat waktu, yaitu pemakai dan pengedar narkoba. Saudara, apakah mereka tidak tahu apa akibat kalau mereka memakai atau menjadi pemakai narkoba, apalagi jadi pengedar narkoba? Saya kira mereka tahu bahwa itu merusak kesehatan, apalagi kalau sudah ketagihan dan tidak punya uang. Apa saja bisa dilakukan, menjual barang-barang di rumah, ya, berhutang sana sini, menipu dan sebagainya. Bahkan mereka tahu dan mengerti karena narkoba orang bisa masuk penjara bertahun-tahun, bahkan dapat hukuman mati. Itu tahu saya kira. Tetapi kenyataannya mereka tetap melakukan. Ini saya katakan bahwa mereka lebih memilih kutukan dan kecelakaan, ya, daripada keberuntungan dan berkat. Saudara-saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pengaruh dan dosa. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, kita perlu mempunyai prinsip-prinsip hidup yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dengan memiliki prinsip-prinsip yang benar, hal tersebut akan menolong kita untuk setiap kali kita harus mengambil keputusan. Ya, tadi saya katakan sebenarnya ada banyak prinsip, tetapi di sini saya tidak bisa menyampaikan semuanya. Saya hanya menyampaikan beberapa, yaitu yang pertama, lebih baik prinsip anak-anak Tuhan itu lebih baik miskin tetapi bersih kelakuannya daripada kaya tetapi lika-liku jalan hidupnya. Kita akan membaca di dalam Amsal 28 ayat yang ke-6. Amsal yang ke-28 ayat yang ke-6. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Jadi maksudnya ayat ini, pengertian ini, sekalipun hidup miskin akan dijalani asal bersih kelakuannya. Prinsipnya apa artinya? Menjadi kaya tetapi hasil dari korupsi, hasil daripada menipu sini sana, ya, terima suap, menjual narkoba, jadi tukang tadah barang-barang curian, ya, membungakan uang. Saudara, hidup adalah perjuangan bagi kita anak-anak Tuhan. Untuk tetap menjaga hidup bersih memang tidak gampang, karena kita hidup di dunia yang banyak pengaruhnya dan dosa. Tetapi untuk menjaga hidup tetap di dalam kebenaran firman Tuhan itu membutuhkan perjuangan. Sebab itu seringkali saya katakan, saya sambil berkata hidup adalah perjuangan, sambil memberitahukan kepada saudara, saya juga memberitahukan diri sendiri. Memang perjuangan, harus berjuang. Hidup itu harus berjuang untuk menjaga hidup kita, rohani kita tetap bersih. Saudara-saudara, karena seringkali kita diperhadapkan kepada keadaan di mana kita harus menentukan pilihan.
Ya saudara, antara mau hidup menurut firman Tuhan dengan bersih kelakuannya atau mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar. Kalau kita memilih jalan Tuhan, saudara, berarti kita harus siap kehilangan. Maaf, saya tidak menakut-nakuti, tetapi untuk membantu mempersiapkan diri. Di dalam Markus 8 ayat 34 dikatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus saudara menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Memang di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 dikatakan, memang kami, coba ditayangkan 2 Korintus 10 2 Korintus 10 ayat 3. 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Luar biasa, ini pengakuan penulis dari kitab Korintus. Saudara, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak hidup berjuang secara duniawi, tetapi kita punya jalan tersendiri. Ya, saudara, saya akan memberikan kesaksian, karena mengikut Tuhan, orang bisa kehilangan bantuan. Saya ingat ada seorang ibu jemaat yang bersaksi demikian. Dikatakan bahwa kamu itu loh disuruh pulang kampung. Dia ada seorang ibu bahwa dia pernah disuruh pulang kampung halamannya. Nanti tak bangun ke rumah, nanti biaya hidupmu akan diberi. Setiap bulan akan saya beri beras 20 kilo. Apa yang jadi kebutuhan hidupmu akan aku cukupi. Mulya nyang desa, kampung asalnya. Tapi kowe aja dadi wong Kristen ning desa, ora enek wong sing agamane Kristen. Aku isin karo tangga-tangga dhewe. Kok dulurmu kuwi Kristen to? Aku isin ning kene ora enek sing agamane Kristen. Tetapi saya bersyukur ibu ini memiliki kemenangan. Dia saksikan, enggak apa-apa, wis aku tak ning Tulungagung, sekalipun rumahnya nyewa sempit kecil, wis aku tak ning Tulungagung, wis ora usah matur nuwun. Ini perjuangan saudara. Kalau saudara dengan keluarga yang belum di dalam Tuhan, saudara diberi fasilitas seperti itu, mulia kampung, engko didom warisan, kowe tak bangun ke omah, saudara bisa mikir. Apalagi kalau kita hidup di sini sengsara, artinya berjuang sekali. Saudara, bukan hanya ibu ini, saya teringat saudara bagaimana kesaksian Pendeta Yusuf Roni, karena hidup di dalam kebenaran Tuhan, melalui jalan Tuhan, dia kehilangan hak warisnya. Orang kaya saudara punya hak warisan, dia bilang namanya dicoret dari keluarga. Nek kamu jadi wong Kristen, dicoret namanya, warisan itu yang sudah diambil kembali, tidak dikasih jatah, bahkan dikeluarkan dari keluarga. Dia dulu saudara pemimpin besar, pemimpin kehilangan kedudukan, kehilangan keluarga, kehilangan hak waris, kehilangan saudara karena kebenaran, karena mengikut jalan Tuhan. Dia kehilangan apa? Dulu pengikutnya banyak orang yang muja-muja karena terkenal, saudara, punya nama besar, bahkan dia harus masuk penjara. Tetapi karena dia merasa ini jalan yang benar, dia tinggalkan. Walau secara manusia banyak hal yang secara daging rugi, tetapi karena dia tahu apa artinya menjadi anak-anak Tuhan,
apa yang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kita sekalian. Saudara, bukan hanya kehilangan bantuan, tetapi bagi para pengusaha bisa kehilangan tender. Ini orang-orang pengusaha yang bekerja di bidang besar-besar itu ya saudara, tender. Saudara, ada banyak saya kesaksian mendengar sebab tidak mau menyuap, saudara, tendernya tidak dimenang nih ya. Biasanya saudara, sekarang tuh segala sesuatu dari hal besar sampai hal kecil harus ada salam tempelnya saudara. Nek mana tempelannya itu besar, tender itu yang dimenangkan. Wah saudara, kalau salam tempelnya itu kadang-kadang bukan duit, mobil, waduh kendaraan, waduh saudara. Nah bagi anak-anak Tuhan ini merupakan perjuangan. Dalam ini karena tender besar ya, urusan besar, mungkin perbaikan jalan dan pasang listrik dan banyaklah yang tender besar itu salam tempelnya harus besar. Sekarang bukan hanya di dalam hal besar sampai kecil itu bukan rahasia lagi. Saya kira saudara sudah tahu, salam tempel itu saudara misalkan antri dokter saja. Saya dapat urutan berapa? 20. Jam berapa itu? Jam 10. Aduh, disuruh maju nih, jaman jadi nomor 4. Tapi harus ada salam tempelnya saudara. Itu bukan rahasia lagi. Dari hal besar sampai kecil seperti itu, dan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Suap itu ada resikonya. Mungkin saudara sudah banyak mendengar di TV ya, saya tidak usah berbicara banyak tentang ini. Tetapi saudara-saudara, jalannya orang yang jujur itu lebih aman dan diberkati. Tidak takut sekalipun tiba-tiba ada sidak dadaan ya saudara. Tidak takut karena pekerjaan yang halal, pembukuannya jelas, bayar pajak, jadi masih ada sidak mendadak. Tidak takut karena hidup di dalam kebenaran. Hasil seorang yang jujur, Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar pada waktunya dan akan dipercaya oleh orang banyak. Kalau orang itu jujur saudara, dipercaya Tuhan dan dipercaya orang ya. Matius 5 ayat 22 sampai 21 dikatakan, engkau sudah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara-saudara, ingin dipercaya Tuhan, hiduplah, lakukan bagian kita. Hidup di dalam kejujuran walaupun itu sudah hal yang langka dan sulit, tetapi lakukan bagiannya. Biarlah kita lebih takut kepada sana. Ya saudara, perjuangkan yang kekal. Tetapi orang yang tidak jujur itu akan dihindari banyak orang dan hidupnya akan susah saudara. Itu sudah otomatis saudara. Orang yang tidak jujur oleh keluarga dihindari ya, ngedoh wis. Wong iki ora iso dipercaya. Ini oleh saudara, oleh orang kampung, di tempat kerja, orang yang tidak jujur itu akan dijauhi orang. Sudah akan dihindari oleh banyak orang dan hidupnya akan susah. Saudara, di dalam Yeremia 17 ayat 11 dikatakan, hasil yang didapatkan dengan cara yang tidak halal pada pertengahan usianya akan habis, saudara. Dan saya melihat, kalau saya renungkan, saya melihat itu. Banyak orang-orang yang dulunya gajah, istilahnya gajah itu orang besar, orang kaya di kota. Kan di sini mungkin kalau saudara mengamati, ada orang mengistilahkan gajah ya. Gajah itu orang yang kaya, punya kekayaan yang luar biasa. Ya saudara, akan habis kalau itu hasil didapat dengan cara yang tidak hanya halal. Maka pada pertengahan usianya akan habis.
Tetapi dikatakan di dalam Amsal 13 ayat 22, kekayaan orang yang berdosa disimpan bagi orang benar. Catat ini dalam pikiran kita, hati kita. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, kekayaan orang itu akan dialihkan kepada kita dengan cara Tuhan yang tidak masuk akal kita. Ini yang pertama. Yang kedua, lebih baik masuk surga dengan mata satu daripada masuk neraka dengan mata dua. Markus 9 ayat 43. Markus pasal 9 ayat 43 sampai 48 berbunyi demikian. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulat pun tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Saudara, dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah dengan mata satu daripada dengan bermata dua, tapi dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak akan mati dan api tidak akan padam. Jadi yang dimaksud di sini, kita tidak diminta untuk mencungkil mata kita secara lahiriah, mata kita ini ya, tetapi secara hurufiah atau sesungguhnya, tetapi artinya berani membayar harga dengan melepaskan segala sesuatu yang menghalangi atau mengikat kita sehingga kita tidak bisa masuk surga. Setiap orang pasti punya kelemahan. Saudara harus memikirkan itu. Beda-beda kelemahannya. Satu kelemahannya soal duit, satu kelemahannya soal kedudukan, jabatan, satu kelemahannya soal seks. Tentang hubungan pria wanita ya, saudara-saudara, mari kita introspeksi. Kita tuh bukan orang sempurna, pasti punya kelemahan di bidang itu. Saudara, firman Tuhan, biarlah segala sesuatu yang menghalangi untuk kita masuk ke surga, potong. Kalau itu mata, cungkil mata, bukan mata ini loh ya, jangan keliru loh ya. Saya tidak suruh saudara mencungkil mata ini atau memotong kaki saudara. Ini arti tidak secara hurufiah, tetapi melepaskan segala hobi-hobi kita, kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan-pekerjaan kita yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mungkin judi, adu ayam ya, atau yang mungkin terikat dengan merokok, nyabu, seks bebas, dugem, itu yang lepaskan. Saudara, siapa yang disuruh mencungkil ayat tadi? Menurut saudara siapa yang disuruh mencungkil? Bukan orang lain saudara, diri kita sendiri. Artinya dengan kesadaran dan kemauan yang besar, dulu kita mengerti bahwa ini saya terikat, ini saya harus lepas. Jadi langkah pertama kalau ingin mendapat kelepasan yaitu punya kesadaran dan kemauan yang besar. Ini yang garis bawahi, ini yang sangat menolong kita. Saudara, punya kesadaran dulu. Kalau tidak punya kesadaran, nek gereja diajarkan, tapi sebenarnya belum bisa terima. Pikiran hatinya belum bisa diterima, akan sulit untuk lepas. Tetapi punya kesadaran dan kemauan yang besar. Saya bersyukur, dan kalau saya ingat beberapa bapak itu yang bersaksi
bagaimana Tuhan melepaskan dia dari rokok. Kebanyakan kaum pria rokok ya, dalam Tuhan ataupun di luar Tuhan. Saya sangat bersyukur kalau mendengar mereka dulu perokok yang kelas berat, tetapi bisa lepas. Itu dari kesadarannya dulu dan kemauan yang besar. Melalui perjuangan, saudara. Melalui perjuangan yang besar dia ceritakan. Apalagi maaf, kalau kita bangun tidur, terus mau ke belakang, setor bank. Waduh, saudara, kebiasaan itu sambil merokok. Nah, di situ saudara berjuang. Sampai dia bilang, isinya apa? Kudu ngamuk, saudara. Nanti kalau pasangannya ngomong sedikit, karyawannya ngomong sedikit, keliru. Iya, itu tadi sama dia sadar. Karena ini saudara, dia ngempet, enggak ngerokok, saudara. Butuh perjuangan. Saudara, butuh perjuangan dari ingin lepas rokok. Tetapi pada akhirnya lepas, saudara. Walaupun melalui perjuangan, dia ngemut permen sampai kalau mulai kepingin merokok, dia taruh makan permen, ya macam-macam dia cerita. Puji Tuhan, saya melihat beberapa bapak lepas dari rokok karena ini mengikat dan ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, pengorbanan Kristus di atas kayu salib itu sempurna. Kemenangan Kristus itu juga menjadi kemenangan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Di dalam Tuhan, ikatan apa saja, bukan hanya rokok, ya, ikatan macam-macam, seks dan lainnya bisa dilepaskan. Roh Kudus yang menolong. Saudara, saya tidak perlu tahu itu antara saudara dan Tuhan. Saudara tidak perlu, kecuali saudara secara pribadi, saudara ingin dukungan doa, monggo, saya tidak menutup. Tetapi mari setiap orang kelemahannya apa, bawa dalam Tuhan supaya ini tidak menjadi penghalang untuk saya masuk ke surga. Bagaimanapun di dunia ini mak sementara, perjuangkan untuk yang kekal itu. Tadi sudah dikatakan di sana besok tidak ada ulat yang terbakar, tidak bisa dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat dan bangkai tidak mati, saudara, dan api itu tidak akan padam. Menakutkan, saudara. Perjuangkan yang kekal itu lebih dari yang di dalam dunia ini. Roh Kudus adalah roh penolong. Kalau di mana kita ada kesadaran, di mana kita ada kemauan, Roh Kudus Tuhan sudah berikan roh penolong yang akan menolong kelemahan kita masing-masing. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, lebih baik mendengarkan daripada memberi persembahan. 1 Samuel 15 ayat 22 sampai 23. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa petenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara-saudara, kata-kata lebih baik mendengarkan daripada memberi persembahan. Bukan berarti kalau memberi persembahan kepada Tuhan itu hal yang salah dan tidak perlu. Tetapi yang dimasukkan di sini untuk memberikan perbandingan. Sebagai perbandingan, kamu memberikan persembahan tapi hidupmu tidak sejalan dengan firman Tuhan. Itu yang dimaksud. Jadi untuk perbandingan, kau memberi persembahan
tetapi hidupmu tidak di dalam Tuhan. Saudara-saudara, saya ingat ada orang yang pamit. Ini bukan waktu pelayanan di sini ya, saya waktu pelayanan di tempat lain, yang pamit tidak bisa ibadah ke gereja untuk 3 bulan. Saya tanya kenapa? Sebab panen palawija. Dia bekerja, dia adalah pengusaha besar palawija. Ini musim panen. Saya minta izin 3 bulan tidak ibadah, tapi saya tetap kirim persembahan. Jangan khawatir Om, saya akan titip persembahan. Saya akan kirim terus. Nah, ini saudara, uang kita tidak bisa menggantikan dengan ibadah kita. Dia bisa kirim, beda ya saudara, bedakan dengan situasi corona. Ini bukan kehendak kita. Kita tidak bisa ibadah, kita memberikan persembahan. Ini beda. Ini ada waktu, cuma dia kerjaan, lebih berat kerjaan karena ini musim panen. Dia tidak bisa tinggalkan ibadah. Nah, kita harus membedakan. Saudara-saudara, di dalam Matius 22 ayat 21 Tuhan Yesus mengajarkan, berilah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa penundukan diri kepada Allah dan firman-Nya tidak bisa digantikan dengan persembahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya jelas menjadi kepada kita semua, saudara-saudara, apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Ya. Yang keempat, lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mazmur 84 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Penulis kitab Mazmur ini menunjukkan betapa berartinya berada di rumah Tuhan seperti ini ya. Dekat dengan Tuhan, menyembah dengan Tuhan, itulah keinginannya yang terbesar dari pemazmur kitab ini. Tidak bisa dibandingkan dia dengan waktu ia berada di tempat-tempat lain. Saudara, walaupun itu menyenangkan secara daging, tetapi tidak bisa dibandingkan dengan berada di rumah Tuhan. Ya, dia di tempat lain lebih baik perbandingannya 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. 1000 hari di tempat lain. Secara manusia, saudara, tempat yang menyenangkan ya, misalkan di tempat hiburan, di tengah-tengah keluarga, saudara-saudara, ataupun mungkin saudara bisa berkumpul-kumpul di kafe, rekreasi dengan teman, jalan sehat, sepedaan, segala acara yang menyenangkan secara daging. Saudara, saya tidak menyalahkan saudara berolahraga, tapi jangan sampai meninggalkan ibadah karena olahraga. Atur, ada waktunya untuk olahraga, ada waktunya untuk ibadah. Ibadah ini hanya 1 kali. Dan kenapa kita ini tidak boleh meninggalkan rumah Tuhan? Alasannya yaitu karena di dalam rumah Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Di dalam Ibrani 10 ayat 25, tolong dibacakan. Ditulis, dibuka. Ibrani 10 ayat yang ke-25 ya saudara. 10 ayat ini. Ya ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ini perintah Tuhan, ya, seperti yang dibiasakan orang. Kita satu minggu cuma satu kali. Kalau saya bandingkan, kita makan satu hari berapa kali? 3 kali satu hari. Ini satu minggu makan rohani kita. Ini rohani kita ya butuh makan, bukan fisik kita saja. Rohani kita ini butuh makan. Ini pun diadakan satu minggu satu kali. Seringkali kita kalah, saudara, dengan hobi kita. Sekali lagi, saya tidak menghalangi untuk saudara berolahraga, berkomunikasi, rekreasi, tidak. Atur waktu. Aku tidak meninggalkan Tuhan, tapi ada waktu untuk keluarga. Kapan untuk waktu dengan keluarga? Waktu yang lain. Jangan sampai meninggalkan ibadah hanya karena hobi kita, hanya karena kepengen rekreasi ke sana. Alah, sok minggu kan seenak. Nek seenak loh saudara, kita enggak tahu loh. Jangan saudara berkata masih muda atau saudara sehat, karena umur kita sungguh-sungguh di tangan Tuhan. Sungguh-sungguh di tangan kita. Tidak ada yang tahu satupun kapan Tuhan panggil kita. Tapi hargai waktu yang masih ada. Gunakan untuk memperbaiki. Sebab tadi sudah dikatakan, besok di sana itu ulat aja tidak akan mati, api itu akan padam. Siapa yang mau masuk? Saya kira saudara yang lama tahu neraka itu seperti apa. Tetapi pada prakteknya tidak berani bayar harga. Saudara, ojo geton lek wis ning kono, tidak merubah nasib. Tidak merubah nasib, tetapi selama kita masih di sini, bagaimanapun jeleknya kita, bagaimanapun salahnya kita, masih ada kesempatan. Mari kita gunakan waktu ini dengan baik untuk bertobat. Apa yang jadi kelemahan-kelemahan kita, lepaskan, perjuangkan yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mau introspeksi. Bagaimana dengan prinsip-prinsip hidup saudara? Apakah selama ini prinsip hidup saudara sudah sejalan dengan firman Tuhan? Banyak orang yang berkata hidup untuk kerja. Saya tidak menghalangi bekerja. Untuk soleh aku tuwek, senggisangu tuwek, atau untuk anak mantu cucunya, bekerja saya tidak menyalahkan. Sekali lagi, atur waktu itu ada di tangan kita. Maksudnya di dunia ya, waktu untuk mengatur untuk kerja, untuk keluarga, untuk Tuhan, kita yang harus ngatur. Itu akan timbul kalau kita punya kesadaran dulu dan kemauan yang keras. Walaupun koncone teman dekat, walaupun ngajak kita, saya salut dengan papa saya, dulu sulit untuk terima Yesus. Tetapi setelah dia mau terima Yesus, kesadarannya ada lebih dari ibu saya. Dia ada adik keluarga dari luar kota datang, ditinggal, saudara, bilang, "Yo, tak tinggal ibadah saya cuma 2 jam, enggak. Engkau kita kembali bicara." Ada keluarga kamu ditamoni dari luar kota. Saudara, kalau kita tuh mau alasan enggak ibadah, dulure teko ke luar kota, terus opone belum mbah-mbah. Waduh saudara, kalau kita sampai meninggalkan ibadah hanya cuciane akeh, lek minggu perai jadi minggu cuci-cuci, saudara, itu tidak serius. Maaf, kalau saudara niat engsun mau ibadah, cuciannya diatur hari Sabtu, masake hari Sabtu, jangan urung masak engkau bapak nesu anak-anak piye, atur, bisa. Di mana ada kemauan, kesadaran dulu, bisa, saudara. Tuhan yang akan memberikan hikmat. Tuhan tahu kerinduan kita walaupun agak sulit, berat, tapi kalau kita mau, bisa. Amin. Berkati aku
Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau sumber kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih. Kami sadar kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami, keuangan kami, kepandian kami, tetapi kami mau mengandalkan Engkau. Hidup adalah perjuangan iman bagi kami, Tuhan, menghadapi banyak situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Pertetapkan iman kami untuk terus mengandalkan Engkau, Tuhan, mengarahkan, memperjuangkan yang kekal daripada yang fana. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan sekalipun di dalam keterbatasan hamba, tetapi Allah Roh Kudus yang memberkati sehingga kebenaran firman-Mu menjadi berkat baik untuk hamba pribadi maupun seluruh jemaat yang mendengarkan. Sekarang kami mau meninggalkan rumah Tuhan, curahkanlah berkat-Mu yang khusus atas kami dengan iman. Mari terima saudara, dengan iman terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera serta sukacita surgawi. Kekuatan yang baru turun mengalir dengan limpahnya. Demikian pula biarlah berkat-berkat Allah dicurahkan bagi kesehatan tubuh kita, rumah tangga kita, pekerjaan dan ekonomi kita, pelayanan kita semua, hidup rohani kita. Diberkatilah setiap kita yang percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, dibuatnya berhasil. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.